البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar mengkafani jenazah lelaki dan juga wanita, yaitu mayat laki-laki dan mayat perempuan, sekarang kita akan memasuki pembahasan baru mengenai sifat salat jenazah. Bagaimana sifat-sifatnya? Karena salat jenazah sifatnya beda dengan salat 5 waktu yang kita tunaikan. Sifatnya tidak sama seperti salat-salat yang lain. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya salat jenazah itu salat yang la adzana fihi wala la adzana fiha wala iqamah. Salat yang tidak ada adzan, tidak ada qomat. Wala ruku'a fiha wala sujud. Tidak ada rukuk di dalamnya, tidak ada sujud. Itu salat jenazah. Kemudian yang dilakukan di dalamnya hanya 4 takbirat, 4 kali takbir saja. Itu pendapat yang kuatnya, walaupun ada pendapat 5 kali takbir, tapi yang kuat, yang masyhur 4 kali takbir. Takbir pertama Allahu Akbar. Setelah itu membaca apa? Tidak perlu membaca doa istiftah. Langsung baca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Baca surat apa? Al-Fatihah setelahnya. Enggak perlu baca doa istiftah. Kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar. Boleh antum setiap kali takbir mengangkat, tidak masalah. Kalaupun antum tidak setiap takbir mengangkat, cuman di awal kali takbir, boleh. Intinya antum menyuarakan takbir 4. Paham ya? Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, membaca salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar, takbir yang ketiga, membaca doa mayit. Membaca doa untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paham ya? Para ulama beda pendapat apakah perlu mengubah dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kalau mayitnya laki-laki bagaimana? Kalau mayit perempuan bagaimana? Apakah perlu yang seperti itu? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha atau bagaimana? Allahumma ighfir lahum warhamhum atau bagaimana? Pendapat yang kuat oleh Imam Syaukani rahmatullahi alaihi dinukilkan juga oleh Syekh Abdullah Gharyani wafaqahullah. Beliau punya kitab bagus sekali. Beliau meringkas kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi. Beliau ringkas menjadi kitab Mulakhas Ahkamul Janaiz. Paham ya? Itu bagus sekali. Dinukilkan bahwasanya apa? Tidak perlu mengubah dhamir. Karena dhamirnya itu kembali ke mayit. Mayitun. Mayitun mudzakkar atau tidak? Mudzakkar. Ya enggak? Kembali ke mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mayit itu umum enggak? Umum atau tidak? Umum atau enggak? Umum. Laki-laki juga mayit. Kalau yang mati laki-laki, yang mati perempuan juga mayit. Paham? Sehingga kalaupun antum tidak mengubah dhamir tidak masalah. Karena kembali ke mayit. Paham belum? Mayitun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mayit laki-laki atau perempuan tetap mayit gitu loh. Sehingga tidak perlu mengubah dhamir Allahumma ighfir laha warhamha. Kalaupun mengubah tidak merusak makna, tidak masalah. Paham ya? Ini hanya selingan biar nanti antum enggak bertanya-tanya bagaimana kalau mayit perempuan, bagaimana kalau mayit laki-laki. Kita katakan dhamirnya kembali kepada mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mafhum salah? Setelah itu takbir yang keempat.
Allahu Akbar, tidak perlu baca apa-apa setelahnya. Cukup antum salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah kapan rukuknya? Enggak ada rukuk. Kapan sujudnya? Enggak ada sujud. Perlu adzan enggak? Enggak perlu. Qomat? Enggak perlu juga. Itulah bedanya. Paham ya? Ini tak sebutkan cuplikan di awal permulaan biar nanti ada gambaran. Kalau sholat jenazah, jenazah yang di hadapan imam itu laki-laki, nanti letak imam beda. Kalau jenazah depannya perempuan. Paham? Kalau jenazah laki-laki, maka imam berdiri persis sejajar dengan apa? Kepala jenazah tadi itu. Paham? Kalau laki-laki. Kalau jenazah perempuan, imam posisi berdiri sejajar lurus dengan apa? Pas tengah bagian mayat perempuan, bagian perut. Paham ya? Bukan kepala ya. Nah, barakallahu fiik. Lah kalau mayatnya banyak, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, yang paling depan imam, paham ya? Itu laki-laki. Posisi kepala. Depannya lagi anak kecil. Anak kecil laki-laki ya kepala. Baru depannya perempuan. Di perempuan tersebut tidak sejajar dengan kepala, tapi disejajarkan dengan perut, bagian perut perempuan. Jadi perempuan yang paling dekat kiblat. Paham? Itu cara natanya. Nah, bukan ditumpuk-tumpuk ini bukan. Tapi dijajar depan. Seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Qala al-mu'allif asbahullah sabi'an, yang ketujuh, sifatus salat 'alal mayyit. Sifat salat janazah, yaitu menyolatkan mayit. Yukabbir arba'an, takbir 4 kali. Allahu Akbar. Setelahnya baca surat Al-Fatihah. Perlu enggak baca surat pendek? Pada asalnya enggak perlu, tapi kalaupun baca tidak masalah. Nanti disebutkan nanti ya. Mau baca surat pendek tidak masalah, tapi pada asalnya enggak perlu. Cukup baca surat apa tadi? Al-Fatihah. Mafhum? Na'am. Takbir 4 kali. Wa yaqra' ba'dal ula, dan membaca setelah takbir yang pertama Al-Fatihah. Membaca surat apa? Al-Fatihah. Diperhatikan di kitabnya itu ya. Wa in qara'a ma'aha suratan qasiratan aw ayatan aw ayatain fahasan. Jika dia membaca setelah Al-Fatihah itu dia membaca surat yang pendek atau 1 ayat atau 2 ayat, maka bagus. Berarti boleh gitu loh. Paham? Wa illa pada asalnya cukup Al-Fatihah saja. Tapi kalau dia mau baca 1 ayat atau 2 ayat setelahnya, hasan, bagus. Paham? Ini kita berdasarkan apa? Pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Paham baik-baik ya? Kita baca lagi. Lil hadits sahih al-warid, dikarenakan hadis sahih yang datang fi dzalik, dalam hal tersebut, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, summa yukabbir as-tsaniyah, setelah itu takbir yang kedua, Allahu Akbar. Ayo, setelah itu ngapain? Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ka salatihi fit tasyahhud. Berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia berselawat ketika tasyahhud, namanya salat Ibrahimiyah. Paham ya? Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, perhatikan. Jadi setelah takbir yang kedua membaca salawat Ibrahimiyah. Summa yukabbir tsalisah, takbir yang ketiga. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga, wa yaqul, nah ini. Doanya macam-macam. Antum silakan pilih yang paling mudah. Ini nanti ada tambahan-tambahan sedikit, tapi yang sering antum dengarkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paham ya? Ila akhiriha. Ada juga yang lafaz-lafaz lain gitu loh. Jadi antum enggak perlu bingung, selama itu sahih, pilihlah yang paling mudah, silakan. Kita baca yang di sini. Wa yaqul, kemudian mengatakan atau membaca, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Ya Allah, ampunilah hambamu, atau ampunilah kami yang masih hidup dan sudah mati, dan ampunilah kami yang masih barakallahu fikum hidup menyaksikan dan juga yang sudah meninggal, dan ampunilah kami yang masih kecil dan juga yang besar. Maksudnya ini doanya dicakupkan semuanya. Wa dzakarina wa unsana, dan lelaki dari kalangan kami dan juga
wanita dari kalangan kami, minta ampunan ya. Allahumma man ahyaitah minna fa ahyih al-Islam, ya Allah, barang siapa yang engkau masih menghidupkan di antara kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Wa man tawafaitah minna fatawaffa 'alal iman. Ya Allah, dan barang siapa yang engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah di atas iman. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang sering antum dengar yang ini ya. Nah, jadi enggak perlu pakai panjang tadi, enggak masalah, langsung diambil intinya, ini enggak masalah. Intinya mendoakan situ. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia. Paham ya? Wa akrim nuzulah, dan muliakanlah tempat kembalinya. Nah, kedudukannya. Wa wasi' madkhalah, dan luaskanlah barakallahu fikum pintu masuknya. Maksudnya adalah barakallahu fik kuburannya. Waghsilhu bil ma'i was salji wal barad, dan cucilah dia dengan air barakallahu fikum es dan salju. Maksudnya apa? Maksudnya dibersihkan. Meminta agar dibersihkan, disucikan dari dosa-dosanya, meminta. Wa naqqih minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran-kotoran yang ada. Nah, seperti itu. Wa abdilhu daran khairan darih, dan berilah ganti untuknya negeri yang lebih baik dari negeri yang pertama. Maksudnya berilah ganti yang terbaik di akhirat daripada dulu tempat tinggal di dunia. Wa ahlan khairan ahlih, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dahulu. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar, dan lindungilah dia dari azab kuburan dan azab api neraka. Lindungilah dia dari azab kuburan dan azab neraka. Wafsah lahu fi qabrih, dan luaskanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya. Berikanlah cahaya di dalam kuburannya. Allahumma la tuharrimna ajrah wa la tundilluna ba'dah. Ya Allah, jangan engkau mengharamkan bagi kami pahala tersebut, dan jangan engkau menyesatkan kami setelahnya. Nah, ini kalau mau ditambahi panjang seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya kalau antum membaca panjang seperti ini enggak masalah, tapi kalau antum mencukupkan dengan yang sering antum dengar, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai lafaz wa'idhu min adzabil qabr wal adzabil nar, itu sampai situ pun enggak masalah juga. Paham ya? Jadi semampunya. Setelah itu summa yukabbir rabi'ah, takbir yang keempat. Setelah itu takbir yang keempat, Allahu akbar, wa yusallim taslimatan wahidatan an yaminih. Kemudian salam, satu kali salam ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendapat yang kuat, para ulama telah menyebutkan, sempurnakan sekalian dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang inti. Assalamualaikum warahmatullahi. Pahami seperti itu. Naam. Kemudian mengenai shafnya, bagaimana shafnya? Apakah harus benar-benar 3 atau disempurnakan dulu shafnya? Kan kita diperintahkan untuk menyempurnakan shaf. Istau, ya kan? Atimus shafal awal fal awal. Sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian yang berikutnya. Nah, apakah ketika belum sempurna shaf langsung dibikin 3? 1, 2, 3? Allah alam, pendapat yang kuat. Kalau itu adalah di suatu ruangan dan memungkinkan dirapatkan shafnya, sempurnakan dulu. Walaupun satu shaf. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Setelahnya itu kalau ada orang lagi datang, belakangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jarak antara makmum dengan imamnya, berapa jaraknya? Dekat boleh enggak? Enggak ada larangan, karena kan enggak ada sujud. Enggak ada sujud, enggak ada rukuk kan itu. Ya kan? Jadi jarak dekat pun enggak masalah. Nah, karena enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Nah. Kita lihat lagi, wa yustahabbu an yarfa' yadayhi ma'a kulli takbiratin, dan disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar sampai 4 kali. Tapi Allah alam mana lebih cenderung barakallahu fiik memilih pendapat yang 1 kali takbir di awal permulaan. Karena ada beda pendapat sih, ada silang pendapat mengenai hal tersebut, tapi ada pun yang mengangkat setiap kali takbir, la yungkar alaih, enggak diingkari. Paham ya? Nah, jadi takbir yang pertama Allahu akbar, setelahnya enggak ngangkat. Nah, walaupun ada khilaf dalam hal tersebut ya, sebagaimana takbir ketika salat Id, itu kan
6 rakaat pertama atau takbir yang 6 rakaat yang pertama, takbirnya berapa? Nah, berapa kali takbir? Rakaat pertama berapa kali takbir? Salat Id. Berapa kali takbir, Bang? Rakaat pertama? 7 kali takbir. 7 kali takbir tanpa takbiratul ihram, berarti 8. Lalu kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir tanpa takbir intiqal, berarti 6. Kan itu. Nah, itu apakah perlu mengangkat setiap kali takbir? Nah, pendapat yang kuat mengangkat di awal kali takbir. Paham ya? Kalaupun seandainya ada yang mengangkat setiap kali takbir, la yungkar alaih, tidak diingkari. Paham? Seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa idza kanatil mayyit imra'atan, kalau yang meninggal itu adalah seorang wanita, mayat perempuan, yuqal, nah ini yang sebutan tadi. Perlu ngubah dhamir atau enggak itu loh. Allahumma ighfir laha ila akhirih. Wa idza kanat janazah isnatain atau isnain, kalau seandainya jenazahnya 2 orang, yuqal Allahumma ighfir lahuma. Ini kalau kembali ke dhamir, kembali ke mayit jumlahnya ewa. Tapi kalau kembali ke lafaz mayit. Lafaz mayit mufrad enggak? Mufrad, mudzakkar enggak? Mudzakkar. Jadi langsung Allahumma ighfir lahu pun cukup gitu loh. Karena mayit itu umum, mayit laki-laki, mayit perempuan, mayit nah barakallahu fikum, banyak atau sedikit umum. Paham ya? Kalaupun antum enggak mengubah dhamir enggak masalah, enggak ada larangan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wa in kanatil janaiz aktsar min dzalik, kalau ternyata jenazahnya banyak, lebih dari 2, qal mengatakan Allahumma ighfir lahum ila akhirih. Amma idza kana faratan, naam, faratan itu berarti anak kecil. Paham ya? Atau lebih banyak itu ya. Nama ana barakallahu fik, maksudnya anak kecil, apa anak kecil, faratan dijulukan untuk anak kecil. Apabila jenazah tersebut adalah anak kecil, maka dikatakan ketika berdoa sebagai penggantinya, nah barakallahu fiik, nah mendoakan dengan doa ampunan. Ad-du'a lahu bil maghfirah. Allahumma ja'alhu faratan wa dhuhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah dia adalah sebagai pendahulu dan simpanan, harta simpanan atau pahala simpanan untuk kedua orang tuanya. Wa syafi'an mujaban, dan juga pemberi syafaat kelak untuk kedua orang tuanya. Allahumma tsaqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkanlah timbangan keduanya. Wa a'zim bihi ujurahuma, dan agungkanlah pahala mereka berdua. Wa alhiqhu bis salihin salafil mu'minin, dan ikutkanlah dia barakallahu fiik dengan orang-orang saleh dari kalangan pendahulu, dari kalangan orang-orang yang beriman. Wa ja'alhu fi kafalat Ibrahim alaihi salatu wassalam wa qih bi rahmatika adzabal jahim, dan jadikanlah dia 6 orang yang diselamatkan dengan rahmatmu dari azab neraka jahim. Ini kalau seandainya apa? Kalau seandainya barakallahu fiikum mayatnya tadi adalah anak kecil atau yang semisalnya. Paham ya? Jadi mendoakan agar menjadi pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Yang terakhir, wa sunnah an yaqifal imam hida'ar ra'sul rajul. Yang sunnah adalah imam berdiri berhadapan persis dengan kepala mayit laki-laki. Berdiri. Ini imam ya, berdiri ya. Depannya ini kepala mayit laki-laki. Bukan perut ya, bukan bagian perut, sejajar dengan kepalanya. Itu kalau mayit laki-laki. Wa wasil mar'ah, dan berdiri sejajar lurus dengan apa? Pas di perut mayit perempuan. Kalau perempuan berarti bukan di kepala, di perut. Jadi misalkan ini imam, mayatnya pas di tengah-tengah itu. Nah, bukan bagian kepala. Wa an yakuna ar-rajul mimman yalil imam idza istama'atul janaiz. Na'am. Dan hendaknya mayat laki-laki itu di depan imamnya kalau terkumpul jenazah yang banyak. Ada jenazah perempuan, ada yang laki-laki, jenazahnya banyak. Mana yang di depan imam itu yang mana? Yang laki-laki. Berarti bagaimana posisinya? Kepala, perut ini. Paham ya? Ini laki-laki, bagian kepala. Sebelahnya perempuan, pas disedarkan dengan apa? Perut. Terus gitu. Nah, wal mar'ah mimma yali kiblah, ya kan? Mayat perempuan itu yang langsung berhadapan kiblat. Setelahnya kiblat. Berarti setelah mayat laki-laki tadi, mayat perempuan baru kiblat. Wa in kana ma'ahum atfal, tapi kalau ada anak-anak kecil, qaddim as-sabi 'alal mar'ah. Dahulukan anak kecil daripada wanita. Laki-laki besar pas sejajar kepala,
anak kecil. Anak kecil tinggal laki-laki atau perempuan. Paham ya? Diletakkannya maksudnya ya. Setelah itu baru mayat perempuan yang besar. Paham urut-urutannya? Jadi di natanya itu bukan nata sejajar ke sana bukan, tapi depan. Paham? Ya, Pak. Mayat laki-laki, anak kecil, mayat perempuan itu loh. Seperti itu. Kemudian di sini barakallahu fiik. Nam summal mar'ah 'ala tiflah. Kemudian baru anak baru apa? Baru mayat perempuan, kemudian anak kecil perempuan. Apa nih ya? Mayat laki-laki. Anak kecil laki-laki. Mayat perempuan. Anak kecil perempuan. Paham? Ayo, digambarkan sendiri ya. Dibayangkan sendiri ya. Ayo, nah. Kita lihat sini. Wa yakunu ra's sabi hayal ra's rajul, ya kan? Maka menjadilah kepala anak kecil tersebut, nah barakallahu fiik, sejajar dengan apa? Kepala mayat laki-laki. Mayat laki-laki, mayat anak kecil sejajar kepala-kepala. Paham ya? Wa wastil mar'ah hayal ra'sir rajul, dan bagian perut perempuan atau mayat perempuan tadi itu, bagian tengah tadi itu sejajar dengan apa? Kepala laki-laki. Jadi kalau ini kepalanya berarti gini. Bukan di kepala perempuan tapi bagian perut disejajarkan itu. Nah, wa hakadha tiflah, seperti itu pula anak kecil perempuan, yakunu ra'suha hayal ra'sul mar'ah. Kepalanya itu sejajar dengan kepala perempuan tadi. Wa yakunu wastuha hayal ra'sul rajul. Kemudian menjadilah yang di tengah itu, yang mayat perempuan tadi itu pas di tengah-tengah apa? Sejajar dengan kepala mayat laki-laki. Karena dia perempuan ini pas di tengah perutnya. Sejajarkan ya, sejajar gitu ya. Wa yakunu musallun jami'an khalfal imam. Maka semua makmum yang salat semuanya di belakang imam, semuanya. Di belakang imam, bukan samping imam, di belakang imam. Illa kecuali an yakuna wahidan lam yajid makanan, kecuali satu orang enggak dapat tempat dia. Di belakang penuh, enggak dapat tempat. Nah, maka apa barakallahu fiik? Fa innahu yaqif an yaminih, boleh dia apa? Berdiri di samping kanan imam. Di depan tadi ya, samping kanan imam. Kalau di belakang enggak ada tempat lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau masih ada ya di belakang terus. Nih. Nah, barakallahu fiikum, dikondisikan. Kesimpulannya barakallahu fiik, ini kita baru baca matannya. Jadi kesimpulannya salat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama baca apa tadi? Surat Al-Fatihah. Takbir kedua baca apa tadi? Shalawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga baca apa tadi? Doa untuk mayit. Takbir keempat baca apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Perlu adzan atau tidak? Enggak ada adzan. Wala iqamah, wala sujud, wala ruku'. Paham ya? Sehingga perlu diperhatikan jangan sampai bingung. Nanti sujudnya bagaimana? Rukuknya bagaimana? Enggak ada. Karena salat jenazah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.